Halo Cinefile, apa kabarnya? Sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatannya. Movie Rastis mau lanjutin cerita dari film The Hobbit nih. Kali ini yang kedua, dengan judul The Hobbit: The Desolation of Smaug. Film ini masih akan menceritakan perjalanan Bilbo, Thorin, dan lainnya untuk mengembalikan kerajaan keluarga Thorin yang diambil alih oleh seekor naga. Untuk para Cinefile yang kami muliakan, ini film yang kedua ya. Dan kamu yang baru bergabung, kami sarankan untuk menonton video pertamanya. Biar lebih asik, sudah kami sediakan di pojok kanan atas loh. Makasih. Nah, gak banyak basa-basi. Yuk, Firas diceritain. Cerita diawali ketika Thorin yang sedang berada di sebuah rumah makan pada desa Bree. Dia didatangi oleh seseorang. Ternyata orang itu adalah Gandalf. Gandalf menanyakan apa yang dilakukan Thorin di desa Bree. Thorin menjelaskan kalau dia mendengar kabar jika sang ayah terlihat berkeliaran di padang liar dekat Dunlin. Karena kebanyakan orang menganggap tren ayah dari Thorin telah meninggal setelah perang terakhirnya melawan Azog. Bahkan Gandalf juga menganggap Thorin sudah meninggal. Namun nyatanya setelah perang selesai, Thorin tak pernah menemukan mayat sang ayah. Dari situ Thorin percaya kalau sang ayah masih hidup. Gandalf di sini menyuruh Thorin untuk kembali ke Erebor dan rebut lagi tanah kekuasaannya dari sang naga sebelum Erebor dikuasai oleh kekuatan gelap. Dia menyarankan Thorin mengumpulkan pasukan kurcaci dan satu orang pencuri untuk membantunya. Gandalf juga menawarkan diri membantu Thorin untuk kembali ke Erebor. Scene berpindah kembali ke Bilbo dan lainnya yang sedang bersembunyi dari kejaran para orc. Dari sini film sudah kembali meneruskan cerita The Hobbit yang sebelumnya. Bilbo melihat pasukan orc dari seberang batu. Kali ini orc dipimpin oleh Borg, anak dari Azog. Dia juga sempat lihat ada makhluk aneh dengan badan yang lebih besar dari beruang di dekatnya. Bilbo langsung melapor ke Thorin dan lainnya kalau orc sudah dekat, dan dia melihat makhluk besar yang aneh juga. Gandalf yang tahu tentang makhluk itu segera menyuruh semuanya untuk pergi ke suatu rumah, lalu bersembunyi di sana. Paginya, Gandalf dan semuanya sudah tiba di rumah tersebut. Makhluk besar itu sempat masuk ke area rumah, tapi sayangnya tidak berhasil masuk ke dalam pintunya. Dijelasin deh sama Gandalf kalau makhluk itu adalah Beorn yang punya rumah, dan dia dapat berubah jadi manusia. Sisi manusia dari Beorn dapat diajak bernegosiasi, dan Beorn ini sangat membenci kurcaci. Lalu seluruh pasukan kurcaci pun disuruh tidur oleh Gandalf. Scene pindah ke Azog. Kali ini Azog dan pasukannya pergi ke Dol Guldur. Dia menemui Raja Kegelapan. Di tempat lain, Beorn kali ini kembali berubah jadi bentuk manusia. Karena sifat manusianya, seluruh tamu yang tak diundang ini disuruh kembali masuk dan diberi makan dan minum. Thorin ngejelasin kalau mereka dikejar Azog. Beorn ini kenal sama Azog. Dia juga cerita kalau sebagian keluarganya dibunuh Azog. Gandalf yang menanyakan ke Beorn bagaimana cara melewati hutan Mirkwood sempat dilalang oleh Beorn untuk pergi ke hutan itu. Karena kegelapan dan makhluk menakutkan menyelimuti hutan tersebut. Peri hutan Mirkwood juga berbeda dari peri lainnya. Mereka kurang bijak dan berbahaya. Namun, karena Beorn lebih membenci para orc daripada kurcaci, dia pun membantu kurcaci dengan memberi apa yang dibutuhkan Thorin dan kurcaci lainnya berupa kuda. Dengan syarat, kudanya harus dilepaskan dan tidak boleh dibawa masuk ke hutan. Beorn sempat bilang kalau para orc juga bersekutu dengan penyihir gelap dari Dol Guldur. Penyihir itu adalah necromancer. Karena masih siang, mereka pun pergi ke hutan menggunakan kuda. Sampailah di depan gerbang untuk melewati Mirkwood. Gandalf juga menyuruh untuk melepaskan kuda-kudanya. Di dalam hutan, Gandalf coba masuk sendiri. Ketika melihat patung di situ, tiba-tiba ada bayangan necromancer. Buru-burulah dia keluar, lalu ingin pergi ke suatu tempat dan meminta agar satu kuda tidak dilepas. Bilbo di sini sempat ingin bilang ke Gandalf kalau dia menemukan cincin di gua ketika melawan Gollum. Sayangnya, Bilbo nggak jadi cerita. Kemudian Gandalf meminta semuanya untuk ketemuan di lereng tebing dekat Erebor dan jangan masuk ke gunung tanpa dirinya. Sebelum meninggalkan para kurcaci, Gandalf ngasih tahu kalau di dalam hutan ada sungai yang membawa pesona gelap, udara yang membuat ilusi, dan mereka harus mengikuti jalan setapak yang ada. Jika keluar dari jalan setapak tersebut, akan sulit untuk kembali ke jalan itu.
Di hutan, mereka ikut pesan dari Gandalf dengan berjalan mengikuti jalan setapak. Bener aja, di dalam mereka kekurangan udara dan mulai halusinasi. Bilbo yang setengah sadar melihat ada jaring laba-laba Uttercop yang mengelilingi dekat mereka. Baru mau ngasih tahu ke yang lainnya, taunya si Bilbo udah ditinggalin dong dan minta yang lain untuk tetap ngikutin jalan setapak. Mereka di situ hanya muter-muter aja di tempat yang sama. Bilbo yang melihat ke atas ada cahaya matahari, coba naik ke atas pohon. Sampailah Bilbo di pucuk pohon. Dia dapat udara segar dan cahaya matahari. Enak banget kalau dilihat dari mimik mukanya. Dari atas pohon, Bilbo coba jelasin ke bawah apa yang dia lihat. Dari danau dan gunung yang ingin dituju. Namun di bawah tidak ada jawaban dan respon. Lagi ngecek ke bawah, Bilbo justru jatuh karena kakinya tersangkut jaring laba-laba. Dan di situ dia ngelihat ada laba-laba Uttercop. Bilbo yang kaget pun akhirnya terjatuh, lalu terjebak di sarang laba-labanya. Dibungkus deh dia, lalu dibawa ke teman lainnya yang udah terbungkus duluan. Ternyata gak cuma satu laba-labanya, ada banyak banget dong di situ. Bilbo yang lagi terbungkus langsung sadar. Dia langsung nusuk si laba-laba pakai pedangnya. Kemudian melepaskan diri dari jaring yang membungkusnya. Laba-laba yang lain marahlah gara-gara salah satu anggota mereka dibunuh. Bilbo akhirnya menggunakan cincinnya lagi dan dia sekarang tidak terlihat. Laba-laba yang sedang berkumpul di salah satu kurcaci pun dialihkan oleh Bilbo dengan melemparkan sesuatu. Lagi-lagi, Bilbo sempat membunuh satu laba-laba dan melepaskan teman-temannya yang lagi tergantung. Setelah temannya lepas, Bilbo kembali diserang oleh laba-laba hingga terjatuh. Cincin milik Bilbo juga jatuh dan lepas dari tangannya. Seluruh kurcaci yang sudah lepas kini harus bertarung dengan para laba-laba. Sedangkan Bilbo sekarang sibuk dengan mencari cincinnya yang terlepas. Dia berantem sama laba-laba lalu mendapatkan kembali cincinnya. Pas Thorin mau melawan laba-laba, datang beberapa orang dengan senjata panah, lalu mengarahkan panahnya ke Thorin dan lainnya. Ternyata itu Legolas, anak dari Thranduil, dan banyak pasukan elf lainnya. Sedangkan Kili yang hampir dimakan laba-laba berhasil diselamatkan oleh Tauriel, si bangsa elf kelas bawah. Seluruh kurcaci ditangkap, digeledah, dan dibawa ke istana peri. Bilbo yang sedang tidak bersama kurcaci pun aman di hutan tanpa ketangkep para peri hutan. Ketika mereka dibawa ke istana, Bilbo mengikuti dari belakang dengan tidak kelihatan karena dia memakai cincinnya. Para kurcaci pun dimasukin ke penjara. Scene berlanjut dengan Thorin yang dibawa ke hadapan Thranduil. Thranduil sempat ingin melepaskan Thorin dan menawarkan bantuan dengan syarat Thorin harus mengambil batu permata putih yang ada di gunung. Tapi Thorin langsung menolaknya. Dan karena hal itu, penjaga membawanya ke penjara. Kili di selnya sedang memainkan sebuah batu. Tauriel yang lewat langsung menanyakan apa yang dipegang Kili. Sempat ada obrolan di antara keduanya di situ. Ada tatapan-tatapan suka nih di sini. Sedangkan Bilbo sedang mencari kunci penjara dan mengamati jalan keluar untuk teman-temannya nanti. Yes, Bilbo mendapatkan kuncinya. Dia langsung membuka pintu penjara dan melepaskan teman-temannya, kemudian minta semuanya untuk ngikutin dia. Penjaga yang sadar kalau seluruh tahanannya kabur langsung menyebar untuk nyari kurcaci. Seluruh kurcaci disuruh masuk ke dalam gentong dan dilepaskan keluar menuju sungai. Bilbo yang ketinggalan pun menyusul. Kemudian mereka kabur dengan gentong menggunakan aliran sungai yang deras. Legolas juga menyuruh penjaga lainnya untuk menutup semua pintu keluar. Dan dia coba untuk mengejar. Para kurcaci ini pun gagal keluar karena pintunya sudah tertutup. Mereka terjebak di pintu. Tiba-tiba beberapa penjaga terkena panah dari belakang. Para penjaga ini ternyata diserang oleh para orc. Kili yang melihat tuas pintu gak ada yang jaga langsung naik dan membuka tuas agar mereka bisa kabur. Sayangnya kaki Kili terkena panah dari Borg dan dia terjatuh. Pas Kili mau dibunuh, ternyata dia diselamatin sama Tauriel. Tauriel melawan semua orc, sedangkan Kili meneruskan untuk membuka tuas gerbang. Pintu gerbang pun berhasil kebuka. Kili juga berhasil kembali gabung ke gentong bersama lainnya. Borg menyuruh pasukannya mundur dari istana dan lebih menyuruh untuk mengejar para kurcaci.
Tauriel, Legolas dan penjaga istana juga ikut mengejar para kurcaci sambil melawan orknya. Kurcaci yang dengan senjata seadanya ikut melawan para ork sambil mereka terbawa oleh arus sungai. Bumbur juga sempat beraksi dengan gentongnya, cukup menghibur di tengah pertarungan antara kurcaci, ork dan penjaga istana yang cukup tegang. Para kurcaci ini pun semakin jauh mengalir dan penjaga istana tidak mengejarnya lagi karena sudah melewati daerah kekuasaan mereka. Sedangkan para ork terus mengejar kurcacinya deh. Salah satu ork yang tertangkap dibawa oleh Legolas ke dalam istana untuk diinterogasi. Scene berganti ke Gandalf berada di Highfields, suatu tempat pemakaman yang berada di gunung. Dia masuk ke tempat itu untuk melihat apa mayat yang dikubur masih ada atau enggak. Di dalam, dia dikagetkan dengan burung milik si Radagast. Ternyata makamnya udah kosong. Di luar dia bilang ke Radagast kalau kekuatan jahat telah datang lagi dan kini sedang mengumpulkan pasukan termasuk Azog si perusak. Gandalf coba meninggalkan Radagast untuk pergi ke Bilbo dan lainnya. Para kurcaci sudah sampai di pinggir sungai. Gilly yang sempat terkena panah, kakinya terluka dan sulit berjalan. Sedangkan mereka harus tetap bergerak karena masih dalam kejaran para ork. Ori yang lagi ngebersihin sepatu ditodong panah. Semua kaget di situ. Orang ini menyuruh untuk tenang dan jangan menyerang. Balin yang tahu orang ini dari kota danau ingin menyewa kapal yang dibawanya agar bisa mengantar para kurcaci masuk ke dalam kota danau. Awalnya sempat ditolak oleh orang ini. Lalu Balin bilang kalau akan membayar 2 kali lipat. Orang ini setuju dong dan dia bernama Bard. Thorin juga minta kalau dia butuh senjata ketika nanti sampai. Pindah ke dalam istana peri. Ork yang ketangkap ditanyain kenapa mereka ngejar para kurcaci. Dia nggak ngejawab dan malah bilang kalau salah satu kurcaci ada yang terkena panah dan anak panahnya sudah diberi racun. Maka orang itu tidak akan lama lagi hidupnya. Tauriel yang tahu kalau itu adalah Gilly marah dan mau menusuk ork tersebut. Namun Thranduil melarang dan menyuruh Tauriel keluar. Dia pun pergi. Sedangkan si ork dibunuh Thranduil. Thranduil memerintahkan seluruh penjaga untuk menggandakan penjagaan dan menutup semua pintu. Tidak boleh ada yang masuk ataupun keluar lagi. Legolas menyampaikan pesan itu ke penjaga pintu utama, tapi mereka bilang kalau Tauriel pergi ke arah hutan dengan membawa pedang dan panahnya. Di dekat pintu masuk kota danau, Bard meminta uang yang harusnya dia terima. Uang itu dibutuhkan untuk membeli ikan. Terus dituangin deh ikannya ke dalam gentong tempat kurcaci ngumpet. Sebelum masuk kota danau, perahu Bard diperiksa lagi. Alfred menyuruh anak buahnya buat geledah perahu Bard. Bard meyakinkan Alfred hingga Alfred pun menarik anak buahnya yang lagi meriksa tong ikan. Alfred yang merupakan buzzer si wali kota bilang kalau wali kota dalam posisi tidak aman karena rakyat lebih mendengarkan suara Bard daripada suara si wali kota. Bard dan para kurcaci yang udah sampai langsung ngeluarin kurcaci dari dalam gentong. Dia juga nyogok orang di pinggir kapal untuk seakan-akan gak pernah lihat ada kurcaci di kota danau. Mereka semua sudah benar-benar di kota danau. Para kurcaci dibawa ke rumah Bard melalui lubang WC. Dari rumah Bard, Thorin lihat ada busur kurcaci. Busur kurcaci ini adalah senjata untuk melawan sang naga. Namun sayang, saat itu Girion yang sebagai pemimpin gagal menembakkan busur kurcaci ke naga. Thorin pun menyalahkan Girion yang gagal memanfaatkan busur kurcaci dan panah hitam untuk mengalahkan naga. Bard yang mendengar itu langsung ngejelasin kalau Girion mengincar sisi bawah sayap naga yang sempat terkena panah. Thorin pun mengganti topik pembicaraan dengan meminta senjata sesuai perjanjian awal. Tapi senjata yang dikasih Bard gak sesuai harapan Thorin. Mereka hanya diberi senjata sederhana kayak pengait dan palu rumahan. Sedangkan Thorin butuhnya senjata seperti pedang. Bard bilang kalau senjata kayak gitu adanya di gudang senjata kota. Bard yang ke depan rumah seperti sedang mengingat sesuatu. Buru-buru deh dia pergi ke pasar untuk mencari sesuatu. Scene berganti ke Tauriel yang sampai di pinggir danau. Ternyata dia diikutin sama Legolas dan diajak kembali ke istana. Tapi Tauriel menolak karena tidak setuju dengan Thranduil yang hanya ingin area istananya yang selamat. Tauriel berpikir kalau hidup damai dari para ork adalah hak semua bangsa, bukan hanya para peri. Bard yang udah sampai di pasar langsung mencari sebuah permadani dan melihat permadani tersebut. Di permadani itu adalah silsilah keturunan dari Raja Erebor. Di situ ada nama Thorin. Bard tidak ingin ramalan menjadi kenyataan, di mana isi ramalan tersebut seperti ini. Ketika raja telah kembali,
maka kota danau akan hancur oleh sang naga. Ketika Bart sampai di rumah, para kurcaci telah pergi. Para kurcaci ini ingin mencuri persenjataan. Sayangnya mereka ketangkep karena Kili yang megang senjata jatuh dan membuat suara gaduh. Semuanya dibawa ke kantor wali kota. Di sana warga juga ramai berkumpul. Thorin menunjukkan dirinya ke wali kota dan bilang dia ingin kembali merebut tempat mereka berasal. Thorin juga menjanjikan pembagian harta kerajaan secara merata ke penduduk kota danau. Saat lagi bicara di depan khalayak ramai, datang dong si Bart. Dia bilang kalau Dale, tempat tinggal mereka sebelumnya, hangus oleh api karena sang naga yang marah dan menyerang kota Dale akibat keserakahan Raja Erebor yang notabene adalah kakek dari Thorin. Wali kota ikut bicara dan menyalahkan si Bart. Wali kota bilang kalau aja dulu kakeknya si Bart, si Girion, berhasil ngebunuh naga pakai busur kurcaci, gak mungkin kota Dale hancur. Akhirnya wali kota menyambut sang Raja Gunung. Keesokannya, Thorin bersiap untuk pergi ke tempat sang naga. Kili yang terluka disuruh tinggal di kota danau dulu, karena Thorin gak mau ada beban ketika melawan naga. Phyllis sebagai saudaranya memilih menjaga Kili bersama Ori. Thorin, Bilbo, dan sisa kurcaci yang ada pergi ke tempat naga. Mereka ngebawa Kili ke rumah Bart. Sempat ditolak, tapi Bart akhirnya mengizinkan mereka masuk. Thorin yang sudah dekat dengan gunung, sekarang mereka menaiki bukit dan sampai di lereng bukit, tempat mereka janjian dengan Gandalf. Dari lereng itu juga mereka bisa melihat kota Dale yang sekarang sudah hancur. Hari mulai gelap. Mereka nyoba mendekati pintu masuk tanpa menunggu Gandalf. Scene berganti ke Gandalf dan Radagast yang menuju Dol Guldur. Gandalf akan masuk ke Dol Guldur sendiri. Radagast disuruh kembali ke hutan. Berkelilinglah si Gandalf sambil lihat-lihat sekitar bangunan itu. Thorin kali ini sedang mencari pintu rahasia untuk masuk gunung. Bilbo yang melihat tangga menuju pintu langsung memanggil semua, dan mereka langsung naik deh. Para kurcaci sudah sampai di depan tembok, tapi sampai matahari tenggelam lubang kunci yang dicari tidak berhasil ketemu. Thorin pun pasrah dan mau kembali turun. Kuncinya juga dibuang. Tapi Bilbo yang belum nyerah masih berusaha mencari lubang kuncinya. Ketika ada cahaya bulan, akhirnya lubang kuncinya berhasil terlihat. Kunci yang tadi dibuang ketendang Bilbo dan hampir jatuh. Thorin yang kembali nyelamatin kunci dengan nginjek talinya deh. Kuncinya diambil dan dibuka pintunya. Tada, berhasil kebuka dong. Mereka semua masuk sambil melihat ukiran di dinding goa. Bilbo si pencuri disuruh ke dalam, ke tempat naga. Dia harus mengambil batu permata Arkenstone. Balin menjelaskan ciri-ciri dari batu Arkenstone ke Bilbo. Penyakit Kili semakin parah. Kurcaci butuh daun Kingfoil untuk mengobati Kili. Daun Kingfoil ini kalau di kota danau digunakan untuk makan babi. Salah satu kurcaci pun pergi untuk mencari daun Kingfoil. Gandalf mencoba cari penyihir jahat. Tiba-tiba dari atas Azog nyerang Gandalf. Dengan tongkatnya, Gandalf menahan Azog dan orc lainnya. Azog menunjukkan kalau pasukan jahat udah bersiap di bawah. Dengan sihirnya, Gandalf menghilang. Azog yang bingung nyuruh pasukannya nyari Gandalf. Gandalf juga ngejatuhin tembok buat niban orc yang ngejar mereka sekaligus ngancurin jembatannya. Saat lagi kabur, Gandalf dikagetin sama bayangan hitam. Gandalf mencoba melawan sihirnya, namun sihir Gandalf masih kurang kuat di situ. Akhirnya dia kalah. Gandalf juga sempat melihat Sauron, atau yang dikenal sebagai Necromancer. Bilbo sudah ada di dalam. Dia melihat banyak tumpukan emas di tempat sang naga. Di tumpukan emas segitu banyak, dia harus menumpukan satu batu permata tuh, kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Karena menarik satu emas, Bilbo justru gak sengaja jadi lihat mata naga di situ. Sang naga akhirnya terbangun dari tidur cantiknya. Bilbo yang sembunyi langsung menggunakan cincinnya agar tak terlihat. Namun, sang naga mampu mencium aroma Bilbo si pencuri. Sang naga tahu kalau ada orang lain di sekitar dia. Naga ini punya nama Smaug. Bilbo mencoba lari dari kejaran Smaug, kemudian ngumpet lagi. Smaug tahu kalau Bilbo datang gak sendiri. Pasti Bilbo datang bareng para kurcaci. Dalam pikirannya, Bilbo melihat bayangan Necromancer dan gak sengaja cincinnya terlepas. Dengan alasan ingin memastikan apakah legenda naga itu benar ada atau enggak, Bilbo coba mengelabui sang naga tuh. Mereka ngobrol. Smaug mencoba menghasut agar Bilbo jangan percaya sama Thorin, karena dia itu cuma dimanfaatin. Di tengah obrolan, Bilbo melihat ada batu permata yang dia cari. Dia berusaha mendekati batu itu.
namun selalu gagal. Naga yang menjatuhkan tiang besar membuat sedikit getaran hingga ke kota danau. Di rumah Bart, getaran itu terasa. Para kurcaci menyuruh Bart dan keluarganya untuk evakuasi diri, tapi ditolak oleh Bart. Dia langsung ambil anak panah hitam yang digantung di dapurnya dan berniat membunuh Smoke. Bart yang ingin ke menara busur kurcaci melihat ada penjaga yang patroli. Dia nyuruh anaknya menyembunyikan anak panah hitam, sedangkan dia akan mengalihkan para penjaga. Bart pun berkelahi dengan Braga dan penjaga lainnya. Bart yang lari diselengkat oleh Alfred dan kepalanya dipukul pakai balok kayu yang bikin Bart pingsan. Gandalf yang ditangkap dan dikurung melihat pasukan orc yang dibawahi oleh necromancer sudah mulai bergerak. Beberapa orc yang memburu Thorin juga ada di kota danau. Mereka pikir Thorin ada di situ. Di tempat naga, Bilbo masih berusaha mengambil permatanya. Namun, Smoke masih terus meyakinkan Bilbo kalau dia hanya dimanfaatin. Di situ juga, Bilbo ngelihat ada kulit naga yang bolong. Bisa jadi itu diakibatkan oleh panah yang mengenai kulitnya saat dipanah oleh Girion. Smoke akhirnya mengakhiri obrolannya dengan Bilbo. Dia mau makan Bilbo. Pas udah deket, Bilbo pakai lagi cincinnya. Dan sang naga nggak tahu di mana Bilbo sekarang. Dia nyemburin apinya asal sambil berharap Bilbo kena. Bilbo di sini berhasil lari dan kabur dari naga dan coba untuk kembali keluar. Kurcaci yang tadi nyari obat berhasil ngambil daun king foilnya. Anak perempuan Bart yang sedang di teras rumah dikejutkan oleh serangan orc dari belakangnya. Begitu juga kurcaci yang lagi bawa daun king foil. Para orc kini memasuki rumah Bart dan nyerang seisi rumah. Untungnya dari luar datang tuh Tauriel dan ngabisin para orc yang ada di rumah Bart. Di situ juga ada Legolas yang bantuin. Orc yang tahu kalau Thorin sudah pergi langsung disuruh mundur oleh Borg. Awalnya Tauriel diajak Legolas untuk ngejar orc. Tapi karena melihat Kili yang kesakitan, dia nungguin Kili deh. Gak lama daun king foil pun sampai. Dengan mantra peri, Tauriel mengobati kaki Kili menggunakan daun tersebut. Lanjut ke Thorin yang masuk ke dalam tempat naga. Dia bertujuan untuk menjemput Bilbo. Pas ketemu, Thorin mengarahkan pedangnya ke Bilbo karena kegagalannya mengambil batu Arkenstone. Tapi dari belakang, sang naga tiba-tiba mendekati keduanya. Para kurcaci lainnya pun datang. Mereka lari saat sang naga menyemburkan apinya. Mereka nyoba pergi ke ruang penjaga barat untuk nyari jalan keluar. Kili yang sudah sembuh berterima kasih ke Tauriel karena udah ngobatin dia. Kili juga kayak ngucapin perasaan suka dan cintanya ke Tauriel sambil nyoba megang tangan si wanita itu. Sesampainya di ruang penjaga barat, ternyata di sana banyak mayat dong dan gak ada jalan keluar juga. Karena gak mau nasibnya sama kayak mayat di situ, Thorin ingin semuanya pergi ke tambang dan nyoba bunuh sang naga di tempat itu. Para kurcaci ini membagi 3 tim untuk memancing sang naga biar ke tambang. Borg yang masih di kota danau perintahin anak buahnya untuk ngasih pesan kalau Thorin udah pergi ke gunung. Sedangkan dia akan bertarung menghadapi Legolas. Berantemlah mereka di situ. Di saat yang sama, Thorin yang disembur naga langsung loncat dan turun ke bawah sumur raksasa gitu. Dari atas teman lainnya menjatuhkan barang yang mengenai kepala naga sambil menarik Thorin ke atas lagi. Rencana Thorin ingin melelehkan sang naga pakai emas, tapi tungku emasnya dalam kondisi dingin. Akhirnya Thorin mancing sang naga lagi agar mengeluarkan apinya dan bikin tungku emasnya jadi panas. Yap, berhasil. Tungkunya kini panas. Bombur akan mengaktifkan tambangnya agar emas bisa mencair. Bilbo naik ke atas untuk menarik tuas. Balin membuat peledak dan Thorin akan mengulur waktu sebentar dengan naik tangga. Saat Smoke mau nyembur Thorin, Bilbo menarik tuas hingga mengeluarkan air dalam jumlah besar. Kemudian Balin melemparkan peledak ke naga. Cairan emasnya dialirin untuk membentuk suatu emas raksasa. Dan sang naga digiring ke aula raja sama Bilbo. Sang naga berpikir kalau Bilbo dari kota danau dan nganggep para kurcaci ini bersekongkol sama kota danau. Smoke ingin pergi ke kota danau dan menghancurkannya. Sempat coba dihalangin sama Bilbo, tapi Smoke tetap mau pergi. Datanglah Thorin dari atas cetakan patung. Dia ngeremehin dan ngatain kalau Smoke hanya seperti siput. Ketika Smoke ngedeketin Thorin, dari belakang mereka ngancurin cetakan patung yang ngebentuk patung emas raksasa. Smoke langsung bengong melihat patung emas sebesar itu. Patung itu meledak kemudian mencair yang menenggelamkan sang naga di lautan emas itu. Thorin pun senang melihatnya. Tapi Smoke ternyata masih hidup. Dia keluar dari lautan emas dan langsung terbang keluar.
Smoke yang marah kini akan menuju ke kota danau untuk membinasakan kota tersebut. Dan film pun selesai. Itu dia cerita film The Hobbit 2 ini. Dari awal sampai akhir. Ending yang sangat gantung kan? Terus gimana kabar kota danau nanti? Apa hancur? Atau Bart berhasil menancapkan panah hitam ke naga? Jadi tungguin aja ya video cerita Hobbit yang ketiga dari Movie Rastis. Jaga terus kesehatannya. Kalau ada salah atau kurang dari video ini, komen-komen aja ya. Makasih udah nonton. Cheerio.